Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Sahabat sehat rahimakumullah, ujian adalah sebuah kemestian. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wassamarat wa basyiris sabirin. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Walanabluwannakum, sungguh pasti benar-benar kami, kata Allah, akan memberikan ujian. Jadi ujian itu adalah sebuah kemestian buat siapa saja. Bisyai'im minal khauf, sedikit ketakutan. Ayat ini menandaskan bahwa ujian itu sedikit dibandingkan dengan nikmat dan rahmat Allah. Nikmat dan rahmat Allah begitu besar. Kalaulah kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah selama hayat kita ini, pasti akan lebih banyak bila dibanding dengan ujian yang mungkin tidak enak yang tidak kita rasakan. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ibrahim ayat yang ke-34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan di dalam ayat ini Allah memberikan gambaran kepada kita, Allah telah mendatangkan kebaikan apapun yang diperlukan oleh manusia. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu untuk menghinggakannya. Inilah mengapa sebanyak apapun ujian yang bersifat buruk, itu pasti akan lebih banyak kebaikannya, rahmatnya, dan nikmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu dicatat, ujian itu adalah baik, cobaan itu adalah baik, dalam rangka untuk membangun kesadaran kita agar kita kembali kepada jalan yang benar. Itulah yang difirmankan oleh Allah di dalam Quran surah 7 surah Al-A'raf ayat yang ke-168. Wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Demikian Allah berkalam. Sungguh, kata Allah, Allah akan memberikan ujian dalam bentuk ujian yang baik, yang nikmat. Yang kedua adalah ujian yang bisayyiat, ujian yang buruk. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar kalian kembali kepada jalan yang benar. Jadi ujian itu baik. Karena apa? Agar kita kembali sadar, membangun kesadaran untuk kembali kepada jalan yang benar. Bahkan ikhwatul iman, sahabat sehat yang dirahmati Allah, ujian itu dalam rangka untuk menaikkan derajat seseorang. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad fatanna lahum min qablihim falaya'lamannallahu alladhina shadaqu falaya'lamannal kadhibin. Demikian Allah berkalam di dalam Quran surah 29 ayat yang ketiga. Dan Allah pasti akan memberikan ujian termasuk kepada orang-orang sebelum kamu. Ya. Dan Allah akan melihat di mana orang-orang yang derajatnya lebih tinggi, yang lebih baik, dan juga orang-orang yang dusta. Bahkan di dalam hadis Rasul, Allah bersabda bahwa
ujian itu juga sebagai bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Maka di dalam hadis tersebut Rasul katakan ibtalahum, di ketika orang-orang yang diberikan ujian itu adalah sebagai bentuk kecintaan Allah, ya. Idza ahabba qauman ibtalahum, jika Allah mencintai suatu kaum maka Allah akan memberikan ujian. Namun bagi orang-orang yang beriman, bagaimana sikap dalam menghadapi ujian tersebut sehingga kita ketika mendapatkan ujian itu menjadi orang yang mulia. Yang pertama, memang ada sikap bahwa ketika orang diberikan ujian dengan sikap halu'a, gelisah. Siapapun mengalami kegelisahan, bahkan Rasulullah pun mengalami kegelisahan. Itulah yang digambarkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-214. Allah berfirman, hatta yaqular rasul walladina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Dan Rasulullah bersama orang-orang yang beriman bersamanya, hatta yaqular rasul, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang. Dan ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah. Hanya saja ikhwatul iman, sahabat sehat, ketika orang beriman mengeluhnya, mengaduhnya kepada Allah. Tetapi orang-orang yang tidak beriman, maka dia hanya keluh kesah tetapi tidak melakukan sesuatu. Maka ketika orang hanya halu'a, halu'a berasal dari kata hala'a, mereka resah, mereka gelisah, ya, ingin serba cepat, kalau sakit ingin segera sembuh. Itulah yang dialami oleh setiap manusia. Maka ketika orang beriman mestinya mengeluhnya, mengaduhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sikap yang dimiliki oleh setiap manusia. Tingkatan yang kedua adalah sabar. Maka Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirum wa ma wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak nabi beserta pasukan yang begitu besar, mereka diuji bahkan dibunuh. Maka di dalam ayat itu Allah katakan bahwa wama wahanu, mereka tidak mengalami lesu. Wama dha'ufu, mereka tidak lemah. Wamastakanu, mereka tidak menyerah. Maka menurut ayat ini, kategori orang-orang yang sabar yang pertama tentu adalah dia senantiasa daya juangnya tangguh. Yang kedua adalah orang-orang yang sabar, daya tahannya kuat. Sedangkan yang ketiga, ciri orang yang sabar adalah kreatif. Dan yang keempat, ciri orang sabar adalah inovatif. Maka orang-orang yang sabar mungkin juga masih di dalam hatinya ada keluh kesah, tapi dia berupaya untuk mencari jalan keluarnya yang terbaik. Mari ikhwatul iman, sahabat sehat yang dirahmati Allah, kita tingkatkan ke yang ketiga, yaitu ridho. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 207. Maka di dalam ayat ini, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Berapa banyak manusia yang dalam hidupnya senantiasa mencari ridho Allah. Maka ibtigha'a mardatillah, yaitu orang-orang yang senantiasa mencari ridho Allah. Maka orang-orang yang ridho akan ketetapan Allah, dia menerima secara batin. Secara lahir juga dia menerima ketetapan Allah dan senantiasa rela apapun. Secara bahasa, ridho itu artinya adalah rela dengan ketetapan Allah, baik ketetapan yang baik ataupun yang buruk, termasuk ujian. Hari ini kita sedang diuji oleh Allah dengan pandemi COVID-19. Kita juga harus rela, harus ridho terhadap ujian ini. Karena apa? Ketika kita ridho atas ujian Allah, maka kita termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah orang-orang yang
diuji memiliki sifat yang disebut dengan syukur. Maka di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-14 Allah berfirman, wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, jika kalian bersyukur atas nikmat Allah, pasti akan aku tambah nikmatku. Tetapi jika kalian kufur kepada Allah, maka adabku sangat pedih. Itulah firman Allah. Orang yang bersyukur secara bahasa syakaro itu artinya menampakkan, membuka hati kita, menampakkan jiwa dan lahir kita untuk di samping menerima ketetapan Allah, dia berikhtiar, berusaha mencari nilai baiknya. Itulah orang-orang yang bersyukur, mencari nilai kebaikannya, bukan mencari keburukannya. Itulah orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Tentu kita berharap dengan ujian ini kita menjadi orang-orang yang mulia. Itulah di dalam makalah Arab dikatakan bil imtihani yukramul mar'u au yuhanu. Dengan ujian ini apakah kita akan dimuliakan atau kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua berharap agar kita dimuliakan oleh Allah. Dengan cara apa? Memang betul, setiap orang mendapatkan ujian awalnya gelisah, awalnya gundah dengan halu'a itu. Tapi ketika kita ingin dimuliakan, naikkan menjadi orang-orang yang sabar, menerima ketetapan Allah dan berusaha untuk mencari jalan keluar. Dan naikkan lagi menjadi tingkat ridho. Syukur-syukur kita sampai kepada tingkat yang disebut dengan syukur, mencari nilai kebaikannya dari ujian itu, maka orang ini akan dimuliakan. Tetapi ketika manusia itu akan dihinakan, maka dia hanya berhenti pada keluhan saja. Ketika orang hanya sifatnya mengeluh saja, justru malah akan menambah penderitaan. Karena kalau orang mengeluh saja, orang tidak menerima atas ketetapan Allah, dia sekaligus akan mendapatkan 3 musibah besar. Pertama, musibahnya itu sendiri. Yang kedua, dia akan mendapatkan murka Allah. Karena apa? Dia akan dimurkai Allah, tidak mendapatkan berkahnya, tidak mendapatkan pahala. Dan yang ketiga, tentu dia tidak percaya dengan takdir Allah. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang dihinakan. Maka siapapun yang hari ini, sahabat sehat semuanya, semoga kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita meningkatkan diri menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang ridho, orang-orang yang bersyukur atas ketetapan Allah. Demikian sahabat iman dan yang kami rahmati dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang 10 menit ini bisa menjadikan renungan buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.